Wah, nah ini keren nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat pagi, siang, dan malam. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Kang Tarto, di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dan mengajak kalian untuk bertadabbur alam di semesta yang luas ini, yang penuh dengan teka-teki, dengan penuh bahasa kiasannya. Begini, nanti kita mendatangi lokasi sebelah satu yang terpampang luas di sana, indah sekali, tapi nanti kita lihat dari sudut sebelah sana. Jadi marilah kita untuk mendownload kecerdasan yang dijabarkan di semesta ini, yang ini adalah banyak sekali manfaat buat kita supaya kita nanti lebih bernilai dan menjadi pribadi-pribadi yang lebih apa ya intinya ya, lebih berkelimpahan seirama dengan semesta. Yuk, jalan yuk. Wah, perhatikan teman-teman semuanya, inilah panorama yang sangat indah. Di antaranya dipertontonkan ada pegunungan yang hijau dan juga ada beningnya sebuah sungai ini ya. Ini berada di Bendungan Cirata yang berada di Jawa Barat ya. Lalu apa yang perlu kita baca di sini? Bahasa alam yang dipertontonkan ini, lihat dulu. Ternyata ada kabut yang menghalangi sehingga tidak kontras, tidak terlihat nyata, dihalang-halangi oleh sebuah kabut seperti awan ya. Nah, mari kita baca dan renungi, karena apa-apa yang dijabarkan di semesta ini juga ada dalam diri kita. Ada jagat besar, ada jagat kecil. Jagat kecil ada dalam diri kita ternyata. Ya, gini. Ketika batin kita sedang galau, sedang banyak masalah, maka tidak mendapatkan petunjuk, tidak mendapatkan ide. Malah terkadang bisa menangis ya. Karena apa? Tadi gelap tidak melihat apa-apa yang sudah dipertontonkan di depan sana. Padahal di sana itu ada pegunungan yang hijau yang indah, tapi tidak terlihat karena ditutup oleh kabut-kabut yang ada di sini yang menghalang-halangi. Tapi kita jabarkan dulu sambil berjalan dulu di sini, biar kita melihat dari berbagai sisi ya. Gini, proses terjadinya awan. Awan, tahu awan kan ya? Nah, awan itu kan dari proses air yang menguap ya. Menguap itu kenapa sih menguap? Karena panas sinar matahari. Sinar matahari sehingga prosesnya menguap. Menguap berubah menjadi awan tadi itu. Sehingga menutupi pandangan. Nah, ini sama. Kita pun iya. Ya, jadi ada ketika kita di sini panasnya pikiran ya, panasnya pikiran sehingga terjadilah menjadi proses embun dalam diri kita sehingga menutupi pandangan mata batin kita tertutup sehingga susah untuk melihat sesuatu yang ditontonkan di semesta ini, di alam semesta dalam diri kita ya. Kadang-kadang timbul air mata itu kan terlalu panas menetes seperti hujan, terjadi hujan. Nah, ini sama dalam penggambaran semesta ini. Terus bagaimana supaya awan-awan itu lenyap? Ya, bagaimana? Dan yang dipertontonkan itu terlihat nyata. Ternyata sinar matahari itu harus terang. Jadi mata batin kita, mata hati kita harus terang, yang pertama. Yang kedua itu tadi kita tapi panasnya dihilangkan. Jangan terlalu panas, kita harus punya pendingin diri. Kalau terlalu terbawa dengan suasana panas, akhirnya menjadi proses awan. Sehingga menutupi mata batin kita. Tidak terlihat indah di depan kita. Jadi apa-apa yang terlihat di luar adalah pencerminan dari dalam kita. Nah, ini. Tapi ini global, bukan hanya di sini. Tentang masalah dalam kehidupan ini, itu global. Makanya jangan selalu gembrungsung, yang lentur, yang tenang, yang rileks, supaya apa?
tidak selalu ada awan yang menutupi mata batin kita, ya. Yuk, ayo lagi belah sini. Sambil turun ke sini, ternyata semesta ini memberikan sebuah pitutur kepada kita. Namun kadang-kadang kita itu dungu, ya, nggak mau tahu, bahkan tidak mau mendengar. Makanya mari kita satukan dimensi dengan semesta ini, karena pencerminan antara jagat makro dan jagat mikro ini adalah serasi, seirama seharusnya. Lalu ada juga air di sana yang hijau, ya, apa namanya, yang bening, yang sejuk. Nah, ini pun sama, ada pitutur di sini. Itu adanya gambar langit di air itu, perhatikan pantulan langit di sana, di air ini. Itu akan terlihat nyata gambarnya ketika tidak ada gelombangnya, tidak ada gelombang-gelombang yang bergerak-gerak. Tetapi kalau gelombangnya semakin besar, maka gambarnya akan pudar, maka menghilang. Ini pun sama, ya. Ketika batin kita tenang, tidak bergelombang. Gelombang itu hawa nafsu kita yang selalu bergejolak-gejolak, ya. Ini sama saja. Nah, hawa nafsu itu membuat gelombang-gelombang atau ombak-ombak itu sendiri, sehingga tidak terlihat gambar langit di situ. Ini penggambaran sebagai manusia kita, ketika batin kita tenang, ya, akan mudah mendapatkan petunjuk dari langit, sehingga mudah idenya, sehingga mudah apa-apa yang disampaikan oleh semesta ini, oleh Tuhan melalui penjabaran dari alam semesta ini. Ya, dari lihat dari berbagai sisi lagi. Tapi sampai sini kira-kira bisa dipahami tidak, teman-teman, dari bahasa-bahasa alam ini yang disampaikan? Mudah-mudahan sih kalian bisa memahami ini, karena ini kita serasi, seirama, berjalan bersama semesta. Kita adalah murid semesta, yang semesta itu selalu membimbing kita ke dunia yang lebih baik. Tentunya bagi kalian yang pengen kehidupannya bernilai, kehidupannya semakin naik tingkat, maka pahami kalimat demi kalimat yang dijabarkan di semesta ini. Ada huruf demi huruf yang tertata sehingga menjadi sebuah kata. Dan kata ini tertata akan menjadi sebuah kalimat. Kalimat ini tertata menjadi sebuah alenia. Dan seterusnya. Inilah kalimat-kalimat pitutur semesta. Inilah kitab dari semesta yang dijabarkan untuk kita semuanya. Ya. Jadi intinya pada perjalanan kali ini kita dipertontonkan semesta yang luas, pegulungan yang ada kabut, yang awan juga di situ, dan juga air yang bening yang tanpa ada gelombang. Mari mulai dari sekarang kita tenangkan batinnya supaya tidak bergelombang, ya. Terus lagi biar mudah mendapatkan petunjuk dari langit, sebuah ide cemerlang. Untuk apa? Untuk meraih kesuksesan. Tapi nanti kalau sudah cerah, jadi rezeki pun akan mudah, apa-apa mudah, hutang pun lunas, kita berkelimpahan. Bagi Allah itu mudah, bagi Tuhan itu mudah, karena Tuhan maha segala-galanya, maha kaya, ya. Yuk. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya ke sudut-sudut yang lain, karena yang diperlihatkan itu harus dilihat dari berbagai sisi, berbagai sudut, supaya kita tidak membentuk kita menjadi pribadi yang apa? Coba pahami, pribadi yang lihat dari satu sudut pandang, menjadi sifat dajjal nantinya, menjadi apa ya, selalu fanatik, gampangnya seperti itu. Maka jangan fanatik dengan satu sisi, satu golongan. Kita lentur lebur dengan semesta supaya paham apa-apa yang disampaikan, supaya lapis demi lapis langit kita lalui, atau kesadaran demi kesadaran kita lalui juga, sehingga sampailah kita ke tingkatan langit 7, biar sampai tujuannya angsal pitulungan. Pitu ya. Lanjut ke sebelah sini nih. Wah, jadi kita ke suasana yang lain, artinya ini suasana yang lebih rungkut, ya. Tidak selamanya kita di suasana yang panas, tapi ini nih, di hutan-hutan yang seperti ini ya, rungkut. Nah, ini pun di sini lebih adem dirasanya, ya.
perasaannya adem. Jadi karena tertutup oleh dedaunan ini, dedaunan yang hijau, dan daun-daun ini pun bersahabat dengan kita. Tumbuhan apa bersahabat dengan kita, justru malah memberikan support kepada kita. Percaya tidak percaya, dedaunan ini membantu kita. Membantu apa? Memberikan oksigen yang segar. Dia mampu menyaring racun-racun yang ada di ini, racun udara ya. Jadi dia menyaring. Maka dinamakan tumbuhan ini paru-parunya dunia. Paru-parunya dunia. Maka itu kita jaga kelestarian alam dari tumbuh-tumbuhan ini ya. Jangan menebang pohon sembarangan gitu ya. Jangan merusak. Ya iya, bila perlu kita memerlukan reboisasi penghijauan alam. Seperti itu. Yuk. Wah, berbeda lagi nih, suasananya lebih rungkut nih. Oh ya, hati-hati, banyak ular juga di sini, patut-patutnya ini. Oke. Agak ini ya, merunduk dikit. Wah, ini juga nih, banyak kupu-kupu berterbangan nih. Kupu-kupu ini pun memberikan bisikan-bisikan lembut pada kita tuh. Tahu kan itu kupu-kupunya kelihatan? Tuh. Oh iya tuh. Ya itu kupu-kupu terbang. Nah, proses terjadinya kupu-kupu itu menggunakan proses berawal dari ulat. Ulat itu menjadi kepompong. Jadi penggambaran saja, dia tuh berani untuk tafakur, berpikir, rela menahan lapar sehingga menjadi kepompong. Kepompong nanti sudah bersih, suci, disucikan menjadi kupu-kupu bisa terbang. Nah, kita pun sama. Dengan melalui proses-proses yang dijabarkan di semesta ini, nanti kita pun akan bisa terbang. Artinya terbang itu dinaikkan derajatnya ketika kecerdasan semesta sudah kita resapi, sudah kita download, gitu, ya. Yuk. Itu mama suruh jangan makan ya biar dia bisa terbang ya. Ya, ya. Jadi minimal kita harus kurangi makan, kurangi tidur, gitu. Jadi nanti tidak Makan, kurangi tidur itu kalau bahasa Jawanya. Turulongan madang longan. Oh, mangan longan turung longan. Ya iya, itu kan sebuah bahasa kiasan, bahasa Sanepa. Namun terkadang ada juga yang menelan mentah-mentah dari peribahasa tersebut. Turulongan madang longan, mereka melakukan ritual di atas kolong, maksudnya di bawah kolong ranjang. Tapi kita harus mengkaji supaya tidak menjadi pribadi yang salah kaprah. Artinya tidur di long, makan di long. Tidur dikurangi, makan dikurangi. Jadi jangan kebanyakan makan, jangan kebanyakan tidur. Nah, ya itu pun menjadi penyakit nantinya malahan. Wah. Nah, ini pun tersampang di sini ada bunga-bunga di sini yang indah. Nah, bunga indah seperti taman di sini ya. Ya ini lihat nih ya, jadi seperti taman bunga. Kita pun sama, taman kesadaran dalam diri manusia. Supaya pandai-pandai bersyukur, seneng, ya syukur. Jadi apa? Kalau tamannya subur, maka akan selalu diberikan kesuburan-kesuburannya. Berbeda dengan tanaman yang kering, mudah terbakar, ya. Tanaman kering mudah terbakar, mudah marah-marah. Kalau sedikit marah langsung terbakar, mudah emosi. Ayolah kita menjadi pribadi yang subur seperti taman bunga ini. Subur kesadarannya, artinya selalu ayam tentrem, gitu, ya. Yuk. Wah, jadi ini adalah perjalanan di kiri jalan untuk membentuk kita menjadi semakin bernilai, dan kalau semakin bernilai nanti kita akan dinaikkan derajatnya. Jadi mudah-mudahan kalian bisa memahami kalimat ini karena kita adalah kita mengakses, karena sudah kita download aplikasi dari semesta ini. Ayolah kita download dulu aplikasi senengnya supaya kita selalu membiasakan diri untuk tentrem, membiasakan berdamai dengan diri sendiri. Kalau kita sudah berdamai dengan diri, berdamai dengan semesta, jadi apa-apa yang nampak di luar dari kita itu ternyata nampak indah, gitu ya. Jadi tidak selalu menyalahkan orang lain. Kalau selalu menyalahkan orang lain berarti kita perlu dibenahi dirinya sendiri. Dibenahi diri sendiri, jangan mudah menilai orang lain, benahi dulu dirinya. Mungkin juga penyebab terjadinya kok jadi marah, menjadi benci sama si Anu,
bisa jadi diri kita lah yang kurang benar penataannya. Seperti penjabaran gunung ini, kita tertutup, ya. Nah, kalau batinnya tertutup namanya apa? Kafir, tertutup, ya. Jadi kita buka aksesnya supaya bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk dari semesta ini. Buka dengan tentrem ayem, kita maafkan diri sendiri dan maafkan orang lain. Itu jalan terbaiknya itu, ya. Makanya kalau di dalam ibadah, sholat, itu banyak-banyak istighfar. Setelah itu istighfar, itu maksudnya itu adalah kita harus bisa memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan saudara-saudara kita. Gitu. Oke. Sampai ujung berung nih. Baik ya, dari lihat sebelah sini. Dari sudut sebelah sini dulu. Nah, terus lihat tuh. Yang diperbankan di sana. Dia lebih tenang. Yang terlihat itu lebih tenang. Airnya tenang, suasananya tenang, termasuk pegunungan yang dilihat terlihat nyaman, tenang. Jadi seolah-olah tidak ada gejolak sedikit pun di dalam air, di dalam gunung, di dalam udara, cahaya, semuanya diem, tenang. Berarti apa? Kita pun setidaknya bisa mengheningkan seluruh piranti-piranti dalam diri kita seperti dalam penjabaran daripada panorama ini. Kita heningkan sejenak, heningkan batin yang gembrungsung, pikiran yang selalu ruwet, dan nanti kita kendalikan napas kita. Ya, jadi artinya kita bisa mengendalikan napas seperti ini nih, udara yang tenang. Apa artinya kita harus mengendalikan napas, bisa mengendalikan gerak-gerik napas kita, jangan terlalu cepat, santai, maka akan mewujud menjadi sebuah ketenangan batin. Kalau sudah tenang, nanti seirama dengan semesta, maka apa? Setelah itu kita akan mudah dialiri sebuah keberkahan dari semesta, akan mengalir kepada kita, yaitu apa? Keberlimpahan dunia ini akan sangat mudah dicapai ketika kita bisa menyatukan dimensi dengan semesta ini. Ya, kira-kira paham nggak? Itu loh tadi saya sampaikan. Ini bukan petitur saya, tetapi petitur semesta. Kitab-kitab yang tertulis di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kalimat demi kalimat yang ditulis di sini nih, di huruf-huruf ini. Oke? Lihat teman-teman di sana. Itulah yang dimaksud dengan bendungan Cirata yang orang katakan tadi, itu bendungan karena ini sebuah aliran sungai yang dibendung di sana, ya. Dibendung dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat di sekitar sini, ya. Tapi ada pemaknaan lebih mendalam lagi di situ karena ada bahasa-bahasa yang baik untuk kita contoh maksudnya. Jadi kita bisa membendung kemarahan kita dulu dalam diri kita supaya di sini tercipta tenang. Ada saatnya kita untuk hening tadi, bendunglah dulu apa gejolak-gejolak batin yang selalu mengalir deras dalam diri kita. Sejenak kita bendung supaya apa? Tercipta menjadi sebuah ketenangan, air yang tenang. Dan kalau sudah seperti itu, kita melatih seperti itu, maka lama-kelamaan akan menjadi sifat yang tenang, sifat yang lentur, ya, seperti peribahasa tadi dari bendungan ini. Jadi kalau sudah ini, nanti pun rezeki pun akan mengalir deras, dibukakan, bukan dibendung tapi dibukakan. Yang membendung rezeki itu adalah kekhawatiranmu sendiri, rasa panikmu sendiri, rasa was-wasmu sendiri, dan rasa curigamu sendiri yang berlebih-lebihan. Artinya kalimatnya adalah jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Karena justru rasa khawatir itu akan mewujud karena tanpa disadari rasa khawatir itu adalah energi doamu yang kuat. Oke? Ya, sana yuk. Wah. Coba ya yang turun.
lewat saja. Ya. Ya, kita naik itu maksudnya. Ya, naik kapal. Oh, kapalnya udah pergi lagi. Ya udahlah. Oke, terima kasih ya. Sahabat semuanya, alhamdulillah inilah pelajaran yang sangat nyata yang dijabarkan di semesta ini. Adalah sebuah pitutur-pitutur yang membuat kita lebih cerdas, lebih bernilai, dan nanti setelah terbiasa seperti ini, kita pun akan mudah untuk mengakses sebuah keberlimpahan di semesta ini yang luas, sehingga kalian menjadi pribadi yang kaya raya ya. Jadi apa? Jadi kita kesimpulannya adalah bahasa-bahasa yang lembut ini adalah bahasa kiasan, bahasa teka-teki. Kalau kita yang pandai membaca, insya Allah lah Tuhan akan mudah untuk mengiring kita ke dunia manapun, ke surga manapun. Artinya kita bisa memilih surga dari pintu yang mana, pintu kebahagiaan. Inilah dimaksud dengan bahasa kiasan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan kalian bisa terhibur dengan apa-apa yang diterpampangkan di semesta. Tentunya semesta ini bersumber dari Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.